warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha innaka khairu man zakka maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita. Malam hari ini Allah takdirkan kita berada di majelis yang paling mulia. Majelis yang membicarakan mengenai kalamullah, kalam yang paling mulia, pembicaraan yang paling mulia, membicarakan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang kata Nabi SAW, wa fadlu kalamillahi ta'ala min sairil kalam kafadlillahi ta'ala ala khalqih. Sesungguhnya perumpamaan, keutamaan firman Allah Ta'ala dibandingkan dengan ucapan-ucapan yang lain, seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluknya. Masya Allah. Ini berarti tidak ada ucapan yang paling utama untuk kita bicarakan kecuali firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, malam hari ini Allah memilih kita untuk membahas ayat-ayat Al-Quran, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quranul Azim yang disusun oleh Al-Imam Abul Fida Imaduddin Ismail Al-Qurashi Ad-Damaski, atau yang populer disebut sebagai Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kita mendoakan semoga muallif, ya, penulis kitab ini, Allah Subhanahu wa taala rahmati di dalam alam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmunya sebagai salah satu ilmu yang bermanfaat, dan Allah jadikan seluruh kitab-kitab yang beliau tulis menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikan untuknya sampai dengan hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir kita, dan kita akan memasuki ayat ke-21 dan 22. Ya, ayat 21 dan 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuha. Nah, ya di sini harfun nida, huruf panggilan. Wahai. Ya. Ayyu, mahkan ini ayyuha ini. Yang dipanggil siapa? An-nas, manusia. Ya. Ya, ini adalah huruf yang digunakan untuk memanggil sesuatu yang jauh, tapi tidak terlalu jauh sebetulnya, mutawassit. Ya, jadi pertengahan. Dalam bahasa Arab itu ada beberapa harfun nida, ada 8 harfun nida. Ada yang dipergunakan untuk memanggil yang dekat, memanggil dengan kalian menyembah Allah itu, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kenapa kita diharapkan menjadi orang bertakwa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin dengan kita beribadah kepada Allah, kita menjadi orang yang mulia, orang yang tinggi derajatnya. Orang yang mulia itu bukan orang yang banyak harta. Banyak orang yang banyak harta masuk penjara, Pak, dijerat sama KPK. Di dunia hina, di akhirat masuk neraka. Jadi banyak harta belum tentu mulia. Kalau banyak harta itu mulia, harusnya Namrud itu orang paling mulia. Harusnya Qarun itu orang paling mulia. Ya, mulia itu bukan pula punya kekuasaan.
Kalau memiliki kekuasaan itu mulia, harusnya Fir'aun itu paling mulia. Tapi orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Nah, Allah ingin kita ini semua menjadi orang-orang yang mulia. Alladzi, yang, siapa yang dimaksud yang di sini? Yaitu Allah yang kita sembah. Dialah Allah yang ja'ala, menjadikan, lakum, untuk kalian, al-arda, bumi, firasya, firasya sebagai tempat bernaung, ya, sebagai permadani, sebagai tempat istirahat. Was-samaa, dan menjadikan langit, binaa, sebagai satu bangunan. Wa anzala, dan dialah Allah yang menurunkan, minas sama, dari langit, ma'a, air. Fa akhraja, maka keluarlah, bihi, dengan air tersebut, minas samarat, buah-buahan. Airnya satu, rasanya satu, rasa airnya satu, akan tetapi ketika air itu jatuh ke tanah, mengeluarkan buah-buahan yang beraneka ragam rasanya. Subhanallah. Rizqan lakum, yang seluruhnya itu merupakan rizki untuk kalian. Fala, maka janganlah, ya, la di sini la nahiyah, la larangan. Karena la dalam bahasa Arab ada dua macam. La yang panjang, ya, la itu ada dua macam. Ada la yang artinya jangan, ada la yang artinya tidak. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, la di situ la apa, Pak? La tidak. Kalau di sini fala, la-nya di sini la apa? La jangan. Maka janganlah taj'alu, kalian menjadikan. Ini kita sudah dapat tadi ja'ala, ja'ala lagi, ya. Ini ja'ala menjadikan, taj'alu menjadikan. Maka janganlah kalian menjadikan lillahi, kepada Allah, andada. Andada jamak dari niddan, artinya tandingan-tandingan. Wa antum, dan kalian saat menjadikan Allah sebagai tandingan itu, ta'lamun, kalian mengetahui. Nah, itu terjemah harfiah, ya, dari terjemah lafziyah, ya, dari apa namanya, ayat yang akan kita bahas, ya. Sekali lagi saya mohon, ya, tolong dibiasakan ini kita baca terjemah Al-Quran, terutama terjemah lafziyahnya, terjemah perkataannya, ya. Sekarang kan sudah banyak itu, ya, mushaf terjemah perkata, ya, mudah sekali. Insyaallah kita baca Al-Quran, kemudian baca terjemah kata perkataannya. Insyaallah kalau kita biasakan membaca itu, ya, dalam beberapa kali hatam, insyaallah, ya, kita akan mudah untuk memahami Al-Quran, ya. Sehingga ketika Al-Quran dibacakan atau kita menjadi makmum mendengarkan imam membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, menjadi athar, itu berbekas dalam hati kita. Kalau apa? Kalau kita faham maknanya, ya, kita tahu, ya, bahwa Al-Quran ini adalah huda, Al-Quran ini adalah petunjuk, ya. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Dalam Al-Quran itu Allah hanya menyebutkan dua objek yang jadi petunjuk. Yang pertama Al-Quran, yang kedua bintang. Bintang juga Allah sebutkan, wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Maksudnya apa? Orang-orang yang berada di lautan lepas malam hari, ya, dalam pelayarannya, tidak ada tanda-tanda, ya, tidak ada gunung, ya, tidak ada tanda-tanda alam di lautan lepas itu. Maka ketika mereka melihat ke langit, mereka melihat bintang, dan dengan mereka melihat bintang mereka mendapatkan petunjuk arah, ya. Orang-orang yang berjalan di padang pasir juga demikian, ya. Mereka ketika naik lihat ke langit, mereka kemudian mendapatkan petunjuk arah, ya. Jadi bintang itu bisa menjadi petunjuk arah bagi siapa? Bagi orang yang faham cara menjadikan bintang sebagai petunjuk arah. Kalau kita yang nggak pernah belajar ilmu perbintangan, ya, ilmu perbintangan, astronomi maksudnya, bukan astrologi, ya. Kalau astrologi nggak boleh kita belajar, ya. Beda antara astronomi dengan astrologi. Kalau astrologi itu, ya, bintang Cancer, ya, jodohnya gimana gitu, ya, itu nggak boleh, Pak, belajar, Pak. Baca-baca juga nggak boleh itu, ya, Libra ini, nah, nggak boleh kayak gitu. Tapi astronomi boleh kita belajar, bahkan fardu kifayah, ya. Hendaknya ada sebagian kaum muslimin yang mempelajari ilmu tersebut,
Nah, orang-orang yang faham ilmu perbintangan, dia bisa menjadikan bintang sebagai petunjuk dalam perjalanan hidupnya. Demikian pula Al-Quran. Orang-orang yang memiliki ilmu tentang Al-Quran, maka mereka lah yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi hidup mereka. Karenanya bersemangatlah kita untuk belajar Al-Quran, ya. Bersemangatlah kita untuk mempelajari Al-Quran, ya. Pertama, ya, memahami maknanya tadi. Nah, kita akan lanjutkan, ya. Apa sih yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dari ayat-ayat yang tadi telah kita baca. Di ayat ke-21 tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, ya, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang bertakwa. Di ayat ke-21 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai wahdaniyatullah, mengenai keesaan Allah fi uluhiyatihi, dalam sifat uluhiyahnya. Maksudnya apa sifat uluhiyah itu? Sifat uluhiyah itu maksudnya sifat Allah sebagai ilah. Kita menyatakan la ilah, tidak ada ilah. La ilaha illallah, kecuali Allah. Maka ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita menegaskan bahwa Allah lah satu-satunya yang memiliki sifat uluhiyah, yang berhak menjadi ilah. Apa itu ilah? Ilah itu artinya al-ma'bud. Ilah itu artinya yang disembah. Jadi Allah lah satu-satunya yang berhak kita sembah, kita ibadahi. Nah, ini kembali ke pertanyaan di awal tadi. Apa yang dimaksud dengan beribadah? Apakah beribadah itu hanya sujud saja, sholat, berdoa? Itu saja ibadah? Tidak. Berdoa, bersujud itu bukan satu-satunya bentuk ibadah. Ibadah itu banyak sekali. Kalau kita lihat ibadah, pengertian ibadah dari segi bahasa, maka para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan ibadah secara bahasa adalah al-khudu. Ini pertama. Al-khudu itu artinya tunduk. Wa ta'ah, dan taat. Wa tadhallul, dan merendahkan diri, menghinakan diri. Itu yang dimaksud dengan ibadah secara bahasa. Ibadah pekerjaannya, pelakunya disebutnya apa? Abdun au abidun. Ya, pelakunya disebut hamba. Ya, orang yang beribadah itu maksudnya orang yang menghamba. Menghamba itu apa? Menjadi budak. Maka seorang yang mengaku menjadi budaknya Allah, dia tunduk kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia menghinakan dirinya kepada Allah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita mengucapkan tidak ada yang berhak untuk saya patuhi, untuk saya tunduk kepadanya, untuk saya taat kepadanya, untuk saya menghinakan diri kepadanya, kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak akan hinakan diri kita kepada manusia, nggak akan hinakan diri kita kepada makhluk, nggak akan berikan ketaatan, kepatuhan kita secara totalitas kepada makhluk, enggak. Kita boleh taat kepada makhluk, tapi ketaatan kita kepada makhluk bergantung apakah makhluk itu taat kepada Allah atau tidak. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Taat kalian kepada Allah, taat kalian kepada Rasulullah dan kepada para pemimpin. Taatnya kita kepada para pemimpin sesudah apa? Sesudah taat kepada Allah dan Rasul. Jadi boleh kita taat sama bos kita, atasan kita, selama apa? Selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Nah, itu secara bahasa. Yang dimaksud dengan ibadah itu adalah kita taat, kita tunduk, kita patuh, kita menghinakan diri. Maka ketika kita sujud itu kita menghinakan diri kepada siapa? Kepada Allah. Ya, itu bentuk penghinaan diri kita kepada Allah, kita sujud. Kita jadikan ini wajah, bagian tubuh kita yang paling penting, bagian tubuh kita yang paling terhormat itu kan wajah. Kita jadikan wajah kita ini sejajar dengan kaki kita. Kaki yang selama ini kita gunakan untuk menginjak-injak tanah, ya. Anggota tubuh yang paling rendah pada tubuh kita, kita jadikan sejajar dengan wajah kita. Kita hinakan diri kita kepada Allah. Kepada siapa? Kepada Allah.
Maka tidak boleh kita sujud kepada selain Allah, nggak boleh. Ya. Nah, itu makna ibadah secara bahasa. Kalau secara istilah syar'i, para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan ibadah adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diridhoi oleh Allah, yang Allah suka dengan perbuatan tersebut. Ya, sehingga yang dimaksud dengan ibadah ya apa saja yang Allah ridho. Apabila kita melakukan itu, itulah ibadah. Ya, tidak hanya sholat, tidak hanya saum, tidak hanya zakat. Kita bekerja mencari nafkah, kalau itu Allah ridho, maka itu ibadah. Ya, kita makan, kita tidur, kita berkeluarga, kalau Allah ridho dengan aktivitas itu, maka itulah ibadah. Ya. Nah, itu ibadah. Ya. Nah, di ayat ini Allah menegaskan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ya. Jadi ini satu hal yang aksiomatik gitu, satu hal yang pasti. Kita hanya memberikan ketaatan kita yang totalitas hanyalah kepada yang menciptakan kita, hanyalah kepada yang telah memberikan kepada kita nikmat terbesar dalam hidup kita. Masya Allah, bayangkan Pak, kalau ada seseorang hari ini gitu ngasih kita uang 100 miliar gitu, Masya Allah, 100 miliar kasih, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan berterima kasih betul pada orang itu. Makasih Pak, makasih. Kasih 100 miliar tanpa syarat gitu, Masya Allah. Kita akan berterima kasih betul kepada orang itu. Kita akan mengenang kebaikannya dalam sejarah kehidupan kita. Mungkin kita akan ceritakan pada anak-anak kita nih, dulu pernah ada orang yang baik banget sama saya, pernah ngasih uang 100 miliar. Subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita jauh lebih besar daripada itu. Allah telah berikan kepada kita kehidupan, Allah telah berikan kepada kita kesempatan, Allah telah berikan kepada kita kesehatan, Allah telah berikan kepada kita keluarga, berikan kepada kita istri, anak-anak. Masya Allah, Allah berikan kepada kita segala-galanya, yang itu jauh lebih berharga daripada harta yang ada di muka bumi ini. Tapi banyak orang kemudian tidak berterima kasih kepada Allah. Nah, ini problemnya. Ya. Seharusnya ya kita lebih berterima kasih kepada Allah. Wajarlah kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ungkapkan apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku itu yang mampu bersyukur. Bersyukur itu apa? Berterima kasih. Ya, dalam bahasa Arab syukran itu, syukur itu kan ucapan terima kasih. Sangat sedikit hamba-hambaku ini yang berterima kasih atas pemberian Allah. Allah sudah ciptakan kalian, Allah ciptakan orang sebelum kalian. Maksudnya Allah ciptakan orang tua kalian, ayah kalian, ibu kalian, kakek kalian, itu semua Allah yang ciptakan. Ya. Maka yang berhak untuk kita taati adalah Allah yang menciptakan kita. Itu yang paling berhak untuk kita taati. Nah, kemudian di ayat ke-22 Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian firasya, bumi sebagai firasya. Apa yang dimaksud dengan firasya? Yang dimaksud dengan firasya, kata Imam Ibnu Katsir, ai mahdan kal firash, yaitu hamparan seperti permadani. Ya, firash itu artinya permadani. Muqarrarah muwatta'ah, yang dihamparkan dan dijadikan tempat duduk, tempat berdiam. Muthabbatah, yang bumi ini dihamparkan dan kemudian dikuatkan, birrawasiya syamikhat, dikuatkan dengan gunung-gunung yang kokoh. Ya, jadi gunung itu fungsinya menjaga agar bumi ini tidak bergetar. Nah, itu ada penjelasannya Pak secara ilmu geologi itu, bahwa
fungsi. Gunung itu adalah sebagai pasak, ya, agar bumi ini tidak bergetar. Ya. Kemudian selain Allah jadikan bumi sebagai hamparan, sebagai tempat kita istirahat, tempat kita bernaung, Allah juga menjadikan was-samaa'a binaa'a. Apa yang dimaksud dengan as-sama' binaa'a? Maaf ya, ini ada yang hilang ini. Yang dimaksud dengan as-samaa'a binaa'a wa huwa as-saqfu. Yang dimaksud dengan as-sama' binaa'a artinya adalah as-saqfu, atap. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 32, wa ja'alnas samaa'a saqfan mahfudha. Dan sungguh kami telah jadikan langit itu sebagai atap mahfudha, yang melindungi. Itu yang memelihara, yang melindungi. Wa hum an ayatiha mu'ridun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka menentang. Ya. Ini kalau kita belajar ilmu fisika gitu ya, kita akan temukan bahwa ternyata memang betul langit itu saqfam mahfudha. Ya, langit itu adalah atap yang melindungi. Ya. Karena langit itu Allah Subhanahu wa taala fungsikan sebagai penjaga bumi, sehingga bumi ini tidak diserang dengan benda-benda langit, tidak diserang dengan meteor. Meteor itu hancur. Karena apa? Karena dilindungi oleh atap yang menjaga tadi itu. Ada atmosfer ya yang melindungi bumi. Subhanallah. Ya. Maka dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai tempat tinggal. Ya. Was-samaa'a binaa'a. Allah lah yang menjadikan langit itu sebagai atap. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian rupa kalian, bentuk kalian, maka bentuk kalian adalah ahsan, bentuk yang terbaik. Manusia ini makhluk yang terbaik bentuknya, subhanallah. Semua yang ada pada tubuh manusia itu sempurna. Ya, Allah ciptakan hidung sempurna ini, Pak. Meskipun ada yang pesek ya, ada yang mancung ke dalam, mancung keluar, sempurna tapi semuanya Allah ciptakan hidungnya menghadap ke bawah, gitu kan? Nggak ada yang hidungnya itu menghadap ke atas. Ada yang hidungnya menghadap ke atas? Nggak ada. Kalau hidungnya menghadap ke atas repot, Pak, kalau hujan. Ya kan? Masya Allah. Hidung ini, Pak, ada tulangnya. Tapi tulang hidung ini berbeda dengan tulang jari. Ya, ini tulangnya disebut tulang rawan, tulang yang lunak. Sama seperti telinga juga ada tulangnya ini, tapi tulangnya tulang rawan. Bayangkan kalau tulangnya di telinga ini, ya, atau di hidung ini, ya, sama seperti tulang yang di jari kita tidur gitu, patah telinga kita. Ya, karena tulangnya keras. Enggak, Allah ciptakan telinga kita ini tulangnya rawan. Ya, Allah ciptakan kita alis ini, masya Allah. Dengan alis itu kalau kita kehujanan atau kita keluar keringat, terlindungi mata kita nggak kelilipan. Ya, Allah ciptakan pada kita bulu mata, masya Allah. Ketika debu itu akan masuk ke dalam mata kita, debu itu menyentuh bulu mata kita dan mata kita otomatis menutup tanpa kita suruh, tanpa kita perintah. Subhanallah. Allah ciptakan manusia itu fa ahsana suwarakum, dalam bentuk yang terbaik. Subhanallah. Ya. Nggak ada celaknya, nggak ada cacatnya, sempurna. Bahkan orang-orang yang kita bilang orang cacat sebetulnya sempurna. Ya, orang yang kita bilang orang cacat itu mereka memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Biasanya begitu. Ya. Misalnya orang yang buta itu biasanya memiliki kelebihan dalam hafalan. Ya, lebih cepat mereka dalam menghafal. Ya. Jadi diberikan kelebihan masing-masing. Nggak ada yang cacat sebetulnya, nggak ada yang tercela.
Seluruhnya sempurna telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah merizkikan kepada kalian thayyibat, yang baik-baik. Ya. Dalam Al-Qur'an itu kita disuruh makan yang baik-baik. Coba Pak, kita lihat surat Al-Baqarah. Ya. Ayat berapa ya? Kalau nggak salah nih, ini nih. Ini menarik Pak, tentang thayyib tadi. Thayyib itu artinya yang baik, yang menyehatkan. Ya, dalam Al-Quran itu yang disebutkan yang haram itu cuma 4. Apa saja? Innama harrama alaikumul maitah, bangkai, waddam, darah, ya. Kemudian wal khinzir, babi, ya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, setiap yang disembah tidak menyebut nama Allah, cuma 4 yang disebut haram. Tapi apakah yang haram itu cuma 4 itu? Enggak. Ya. Yang haram bukan cuma 4, tapi yang haram juga adalah segala sesuatu yang tidak thayyib, tidak baik, itu haram. Ya, makanya dalam Al-Quran nggak disebutkan beling itu haram, enggak. Tapi apa boleh berarti kita makan beling? Ya nggak boleh Pak. Paku nggak disebut haram itu. Tapi apa berarti kita boleh makan paku? Ya nggak boleh. Ya kecuali yang punya ilmu debus gitu ya. Nggak boleh kita makan. Orang berakal nggak akan mungkin dia makan kerikil, nggak akan mungkin dia makan paku, nggak akan mungkin dia makan pasir gitu. Dia akan makan yang thayyib, yang baik. Coba kita perhatikan perintah Allah untuk makan. Makan saja diperintahkan oleh Allah ini. Artinya apa? Kalau kita makan dapat pahala karena kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang thayyib. Jadi perintah makan yang thayyib, yang halal itu bukan cuma perintah makan kepada umat Islam, enggak, tapi kepada seluruh umat manusia. Jadi nggak boleh Pak kita motong babi kita kasih kepada orang kafir, nggak boleh. Ini kan kamu orang kafir, boleh kamu makan yang haram? Enggak, tetap nggak boleh. Orang kafir nggak boleh makan yang haram. Tapi kalau dia makan sendiri ya itu urusan dia. Tapi kita menyediakan makanan yang haram untuk orang kafir tidak boleh. Ya. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang thayyib. Ini ayat 168. Kita lihat gak jauh dari ayat 168 ini ada ayat berikutnya 172, hanya beda 4 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi yang dipanggil siapa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. 172, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu min thayyibat, makanlah apa-apa yang baik-baik. Bedanya apa? Di 168 disebutkan thayyiban, satu yang baik. Di 172 disebutkan thayyibat, yang baik-baik, yang banyak. Maksudnya apa? Maksudnya Pak, ketika kita menjadi orang beriman, karena di ayat 172 ini dipanggil orang beriman. Ketika kita menjadi orang yang beriman, maka rizki yang thayyib yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih banyak daripada rizki yang thayyib yang diberikan kepada manusia biasa yang tidak beriman. Nah ini dia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang-orang beriman, sehingga orang-orang beriman Allah berikan kepadanya thayyibat, rizki yang thayyibat tadi ya, yang baik-baik, yang banyak. Sama tadi ayatnya, wa razaqakum minat thayyibat. Allah telah rizkikan kepada kalian yang baik-baik. Dzalikumullah, itulah Allah, Rabbukum, Tuhan kalian, fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha agung Allah,
Tuhan pemilik alam semesta. Jadi sekali lagi, yang berhak untuk kita patuhi, untuk kita taati, untuk kita hinakan diri kepadanya, yang paling berhak adalah yang memberikan rizki kepada kita setiap hari, yang telah menghidupkan kita, yang akan mematikan kita, yang telah menciptakan orang tua kita, yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu yang paling berhak untuk kita patuhi dan taati. Kita nggak layak patuh, taat tanpa reserve kepada manusia. Kenapa? Karena manusia nggak kasih rizki kepada kita. Nggak layak kita patuh taat kepada roh-roh Nyi Roro Kidul kayak apa macam-macam gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak memberikan manfaat kepada kita dan tidak dapat mendatangkan bahaya kepada kita. Nabi SAW, kalaulah seluruh penghuni muka bumi dan langit ini berusaha untuk mencelakakan kita, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak izinkan jatuh celaka pada diri kita, niscaya kita tidak akan celaka. Sebaliknya, kalau seluruh penghuni muka bumi ini berusaha untuk selamatkan kita, namun Allah tidak berkehendak agar kita selamat, maka niscaya kita tidak akan selamat. Maka yang paling berhak untuk kita patuhi, untuk kita taati adalah Allah yang telah menciptakan kita. Setelah Allah menyuruh kita beribadah, Allah melarang kita. Melarang kita untuk melakukan apa? Fala taj'alu lillahi andada. Melarang kita menjadikan Allah tandingan, menjadikan tandingan untuk Allah. Melarang kita menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan selain Allah. Enggak boleh. Wa antum ta'lamun, padahal engkau sudah punya ilmu, sudah tahu bahwa Allah yang menciptakan, yang beri rezeki kepada kalian. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Apa saja bentuk kesyirikan itu nanti akan ada penjelasannya. Ya. Namun sebelumnya kita akan bacakan beberapa hadis yang menegaskan larangan kita menyekutukan Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Qultu, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu dzanbi a'zam? Dosa apa yang paling besar?" Dosa apa yang paling besar? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan. Dosa yang paling besar itu adalah engkau menjadikan Allah sekutu, menjadikan bagi Allah sekutu, tandingan. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah lah yang menciptakan engkau. Dosa paling besar, jauh lebih besar daripada membunuh, daripada korupsi, daripada berzina, daripada minum khamr. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Ini bukan berarti zina, korupsi yang lain itu boleh, bukan Pak ya, bukan. Tapi orang yang berzina, orang yang korupsi, orang yang minum khamr, kalau dia masih beriman kepada Allah, dia tidak menyekutukan Allah, masih ada kemungkinan dia selamat di akhirat. Ya. Kalau dia tidak menyekutukan Allah, dia akan Allah selamatkan nanti di akhirat. Meskipun dia masuk neraka karena harus membalas keburukan-keburukan yang dia lakukan di dunia, tetap nanti dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan, dan kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu modal iman, itu modal yang paling berharga dalam hidup kita. Modal paling berharga dalam hidup kita itu bukan harta, Pak, bukan. Modal paling berharga dalam hidup kita itu iman. Sesudah iman apa? Waktu, usia. Sesudah usia apa? Kesehatan. Ada orang punya iman, punya waktu, tapi nggak sehat, nggak bisa dia beribadah pada Allah, atau nggak sempurna ibadah dia. Nah, itu modal kita yang berharga itu. Jaga, syukuri itu, nikmat iman itu kita syukuri. Ya. Ini dosa paling besar adalah menyekutukan Allah. Ya. Allah menciptakan kita, lantas kita berkata, engkau bukan Tuhanku. Ini kan kurang ajar, Pak. Kekurang ajaran yang paling kurang ajar itu adalah kita menyatakan kepada Allah yang sudah menciptakan kita, engkau bukan Tuhanku. Sama seperti kita punya anak gitu ya, meskipun sebetulnya ini tidak sama persis, tapi kurang lebih lah. Kita punya anak, anak kita sudah kita rawat, sudah kita besarkan, kita didik, kita kasih makan macam-macam lah, kita pelihara anak kita.
Tiba-tiba ketika sudah dewasa dia bilang, kamu bukan bapak saya, kamu bukan ibu saya. Padahal kita tahu itu dia keluar dari istri kita itu. Kita tahu betul itu, nggak ketuker itu. Tiba-tiba dia berkata seperti itu. Kira-kira ini anak kurang ajar? Pasti kita bilang ini anak kurang ajar, betul. Kamu bukan orang tua saya. Saya akan tetap berbuat baik kepada engkau, tapi kamu bukan orang tua saya. Kira-kira bagaimana kita dengan anak seperti itu? Ya. Tentu saja ini merupakan keburukan. Ya, durhaka paling besar seorang anak pada orang tuanya ketika ia tidak mau mengakui orang tuanya sebagai orang tuanya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Atadri ma haqqullahi ala ibadih?" Tahukah kamu apa hak Allah yang Allah bebankan kepada hambanya? Jadi dalam agama kita itu ada yang namanya kam sebelum ham. Kalau ham apa? Hak asasi manusia. Sebelum hak asasi manusia ada yang namanya kam, kewajiban asasi manusia. Ini banyak orang bicara hak tapi tidak menunaikan kewajiban. Ya, dalam agama kita itu kewajiban dulu baru hak. Makanya ayatnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Tunaikan dulu kewajiban beribadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan, maka akan diberikan haknya, yaitu pertolongan. Gitu. Jadi kewajiban tunaikan, kau akan diberikan hak. Maka ada kewajiban yang paling utama yang Allah bebankan kepada kita. Apa? Ayya'buduhu la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Apa bentuk syirik itu? Syirik itu macam-macam, banyak sekali. Tapi ada satu syirik yang disebut sebagai syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Ya, kalau syirik yang besar ya jelas lah, kita menyembah selain Allah, kita sujud kepada selain Allah, kita berdoa kepada selain Allah, itu syirik besar, nggak boleh Pak. Udah jelas-jelas itu. Ya. Kita tawaf kepada selain Allah. Ya, tawaf itu mengelilingi satu benda gitu dengan maksud beribadah. Ya. Seperti tawaf sekitar Ka'bah itu dengan maksud beribadah. Kalau kita tawaf di satu tempat dengan maksud beribadah padahal itu tidak diperintahkan oleh Allah, maka itu syirik, nggak boleh. Ya, ngelilingin kuburan, ngelilingin apa lagi? Ngelilingin gunung dengan maksud ibadah, Pak ya. Tapi kalau tidak dengan maksud ibadah ya nggak apa-apa. Ngelilingin HI itu nggak maksud ibadah, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dengan maksud ibadah, itu syirik. Kita menyembelih sesuatu dengan nama selain Allah, itu syirik. Syirik besar. Nah, selain syirik besar ini ada syirik kecil, ada syirik khafi, ada syirik yang tersembunyi. Apa itu? Disebutkan oleh Nabi SAW. La yaqulanna ahadukum ma syaa Allah wa syaa fulan. Janganlah sekali-kali di antara kalian menyatakan ini kehendak Allah dan dikehendaki juga oleh si fulan. Walakin liyakul ma syaa Allah thumma syaa fulan. Akan tapi hendaknya dia berkata ini yang dikehendaki oleh Allah, kemudian inilah yang dikehendaki oleh fulan. Artinya apa? Artinya nggak boleh kita menyandingkan Allah dalam kehendak. Ini kehendak Allah dan kehendak saya. Kehendak Allah yang terjadi terlebih dahulu, baru kemudian kehendak manusia. Karena manusia itu hanya bisa berusaha. Yang berkehendak itu siapa? Allah. Allah yang punya kehendak. Kewajiban kita berusaha. Ya. Di hadis yang lain kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Qala rajulun Nabi SAW, "Ma syaa Allah wa syi'ta." Ini yang disandingkan adalah Allah dan Nabi Muhammad. Kata laki itu, ya, ini adalah yang dikehendaki oleh Allah dan kehendakmu. Faqala, maka Nabi SAW langsung mengoreksi. Aja'altani lillahi niddan, apakah kau ingin jadikan aku sebagai tandingan untuk Allah? Qul, katakanlah, masya Allah wahdah. Ini adalah satu-satunya yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita nggak bisa berkehendak. Kehendak itu semuanya milik Allah. Ya. Kehendak kita ada sesudah kehendak Allah. Ya.
Dan di hadis yang kedua ini ada satu pelajaran, tidak boleh menyandingkan nama Allah dengan nama selain Allah, meskipun itu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Ya. Makanya para ulama itu melarang kita ya menulis kaligrafi. Ini kadang-kadang suka ada di masjid. Kalau di sini udah dicopot ya. Yang nyuruh nyopot saya, Pak. Kaligrafi Allah Muhammad. Ya, sejajar itu Allah Muhammad. Nggak boleh. Karena ini seperti menjadikan Allah sebagai tandingan, itu sejajar itu. Kalau mau Allah di bawah Muhammad boleh. Tapi dibuat sejajar nggak boleh. Kadang Allah, Muhammad, Abu Bakar, Ali, Uthman, Umar itu sejajar semuanya. Nah, itu nggak boleh. Nggak beradab kita kepada Allah, nggak sopan kita kepada Allah. Jangan, nggak boleh ya. Jadi kalau mau kaligrafinya agak ke bawah. Ya. Nah, Abdullah bin Abbas pernah berkata, al-andad huwa syirku. Yang dimaksud dengan tandingan-tandingan itu adalah syirik. Ahfa min dabibin namli ala safati sauda fi dhulmatil lail. Syirik yang lebih ringan, yang lebih tersembunyi daripada seekor semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam dalam kegelapan malam. Masya Allah, saking tersembunyi itu syirik tuh ya. Lebih tersembunyi daripada seekor semut hitam berjalan di batu hitam di dalam kegelapan malam. Bisa nggak kita lihat semut itu? Nggak bisa. Tapi ada syirik yang lebih tersembunyi daripada itu, yang halus sekali. Apa itu? Wa huwa ayyaqul, yaitu ketika seseorang berkata, wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan, wa hayati, dan demi hidupku. Ini syirik, syirik khafi. Kita bersumpah atas nama Allah dan atas nama selain Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh Pak. Demi Allah dan demi orang tua saya, nggak boleh. Demi Allah dan demi kehormatan diri saya, demi harga diri saya, nggak boleh. Nggak boleh. Kita bersumpah hanya boleh dengan nama Allah. Man halafa bi ghairillahi fahuwa syirkun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Syirik apa yang dimaksud tadi? Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Wa yaqul, dan juga perkataan seseorang yang berkata, laula kalbah hadza la'atana lusus. Kalaulah bukan karena ada anjing yang menjaga rumah kita ini, pastilah akan ada pencuri. Walaulal batnu fid dari la'atal lusus. Atau kalaulah bukan karena ada bebek yang berteriak di dalam satu rumah, pastilah maling itu akan datang. Jadi kita menyandarkan tercegahnya satu bahaya dengan keberadaan makhluk. Nah, itu nggak boleh, Pak. Kalau bukan karena saya minum obat nih, saya nggak bakal sembuh. Kalau bukan karena ke dokter nih, saya nggak bakal sembuh. Kalau bukan karena bapak nih kerja nih siang pagi sore gitu, kalian nggak bisa makan. Nah, itu hati-hati Pak. Syirik khafi itu Pak, syirik tersembunyi. Karena yang berikan kesembuhan siapa? Allah. Ya. Walladzi yumituni wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Yang berikan rezeki siapa? Allah. Yang menghidupkan matikan siapa? Allah. Yang mendatangkan bahaya, mencegah bahaya siapa? Allah. Jadi bukan karena ada anjing, nggak ada pencuri, nggak boleh. Ya, nah, ini perkataan-perkataan ini disebutnya syirik yang tersembunyi. Ya, jangan kita biasakan. Karena apa? Karena perkataan ini akan membentuk pikiran. Kita akan bersandar kepada makhluk. Kita akan menganggap besar pengaruh makhluk dalam hidup kita. Nggak boleh kita ucapkan hal-hal seperti ini. Wa qaulu rajul li sahibihi, atau ucapan seorang lelaki kepada sahabatnya, masya Allah wa syi'ta. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Wa qaulu rajul lallallah wa la fulan. Kalaulah bukan karena Allah dan seorang fulan. La taj'al fiha fulan. Hadza kulluhu bihi syirkun. Ucapan-ucapan seperti ini seluruhnya adalah syirik. Enggak boleh. Ya. Terakhir, ya. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adanya bumi, adanya langit,
itu merupakan dalil petunjuk bahwa Allah itu ada. Ya, sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair, waqala Ibnul Mu'taz, seorang penyair yang bernama Ibnul Mu'taz pernah berkata, "Faya ajaban kaifa yu'sal ilah." Alangkah anehnya bagaimana mungkin seseorang itu bermaksiat kepada Allah. Am kaifa yajhaduhul jahid. Atau anehnya seseorang itu menentang, mengingkari akan keberadaan Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Padahal dalam segala sesuatu itu ada petunjuk. Tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwasanya dialah Allah yang Maha Esa. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lihat ini, Pak, ini membuktikan keberadaan Allah. Keberadaan meja membuktikan adanya pembuat meja. Keberadaan buku membuktikan bahwa adanya seorang penulis buku. Keberadaan laptop menunjukkan bahwa ada orang yang buat laptop ini. Keberadaan alam semesta, bumi, langit dan segala isinya, ini membuktikan akan adanya keberadaan pencipta langit dan bumi. Itu logika yang paling sederhana. Keberadaan alam semesta ini membuktikan akan adanya keberadaan sang pencipta. Kayaknya dahulu para ulama sering membuat ilustrasi itu. Bagaimana mungkin kalau ada satu perahu berjalan sendirian di lautan yang lepas, dan perahu ini membawa berbagai macam benda-benda berharga, lalu kita katakan perahu ini tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan perahu itu. Pasti ada yang mengendalikan perahu itu. Ya. Ada ilustrasi dulu, ada seorang ulama, ya, debat dengan orang ateis, orang yang nggak percaya sama Tuhan. Akhirnya disepakatilah, kita akan debat di tempat tertentu, di waktu tertentu. Ya. Sampailah pada hari, ya, waktu yang ditentukan. Orang ateis itu udah datang duluan bersama dengan pengikut-pengikutnya. Ternyata ulama yang diajak berdebat itu belum datang. Janjinya pagi, ternyata baru datang sore hari. Ketika sore hari si ulama ini datang, akhirnya oleh orang ateis ini, ya, dihina lah dia, direndahkanlah dia. Kok kamu datang terlambat? Apa orang Islam memang begitu? Jamnya jam karet gitu, datang terlambat. Kata ulama ini, enggak, saya tidak berniat untuk datang terlambat. Saya sudah berangkat dari rumah saya sejak pagi-pagi sekali. Akan tetapi ternyata dalam perjalanan saya ke tempat ini, saya harus melalui sebuah sungai. Dan sungai itu biasanya ada jembatan. Tapi ketika saya sedang lewat tadi pagi, ternyata jembatannya ambruk, runtuh. Sehingga saya tidak bisa menyeberang sungai. Maka akhirnya saya duduk di tepian sungai, menunggu. Mudah-mudahan ada yang bisa membantu saya menyeberang sungai. Ketika saya sedang duduk itu, ya, kata ulama ini, tiba-tiba lewatlah itu beberapa bilah kayu. Di sungai itu lewat beberapa bilah kayu. Nggak lama kemudian ada satu kotak yang isinya perkakas. Ada paku, ada palu, ada gergaji. Nggak lama kemudian lewatlah tali. Dan kayu-kayu itu kemudian saling merangkai. Paku-paku itu kemudian saling memaku. Dan akhirnya terciptalah sebuah rakit. Yang dengan rakit tersebut saya bisa menyeberang sungai dan sampai ke tempat ini sore hari. Kata orang ateis itu, gila ini, nggak akan mungkin perahu bisa tercipta dengan sendirinya. Kata ulama tadi, kalau perahu saja yang demikian simple tidak bisa tercipta dengan sendirinya, bagaimana mungkin alam semesta yang demikian presisi, yang demikian rumit ini bisa tercipta dengan sendirinya? Pastilah ada yang menciptakan. Maka yang menciptakan alam semesta inilah yang paling berhak untuk kita ibadahi. Ya. Demikian kesimpulan dari pembahasan ayat 21 dan 22 yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sesuatu yang nyata dengan adanya alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ilmu yang menambahkan kepada kita iman dan amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita
dalam keadaan husnul khatimah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu was-samiul alim. Kita tutup sama-sama dengan baca doa rahmatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi